Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya Laili Faiza dengan NIM belakang 0048 dan teman saya Ahmad Al-Lafa Al-Aska dengan NIM belakang 0060 akan mempresentasikan materi polinomial untuk memenuhi tugas pada mata kuliah kajian matematika sekolah yang diampu oleh Bapak Muhammad Islahul Mukmin, MSI MPD. Baik, langsung saja kita ke materinya. Baik, yang pertama ada definisi polinomial. Jadi, polinomial ini adalah bentuk aljabar yang berupa monomial atau penjumlahan dari dua atau lebih monomial. Jadi, monomial itu merupakan bentuk aljabar dari satu suku. Nah, di sini terdapat contoh soal tentang polinomial, yaitu apakah 2x per y kuadrat ditambah x y kuadrat dan 4 dikurangi x dikurangi 2x pangkat 4 serta 3x y pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 y kuadrat dikurangi 7x merupakan polinomial. Jelaskan alasannya. Yang pertama tadi ada 2x per y kuadrat ditambah x y kuadrat. Pertanyaannya, apakah ini merupakan polinomial? Jawabannya bukan ya, karena suku pertamanya memuat pembagi yang berupa perpangkatan dari variabel. Kemudian yang kedua, 4 dikurangi x dikurangi 2y kuadrat. Apakah ini merupakan polinomial? Jawabannya iya. Tadi kan dalam definisi disebutkan polinomial adalah bentuk aljabar yang berupa monomial atau penjumlahan dari dua atau lebih monomial. Nah, kenapa yang di sini pengurangan kok tetap disebut polinomial? Karena pengurangan monomial itu dapat dinyatakan dalam bentuk penjumlahan, sehingga pengurangan monomial juga merupakan polinomial. Selanjutnya, 3xy pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 y kuadrat dikurangi 7x. Apakah ini polinomial? Jelas sekali ya bahwa ini merupakan polinomial. Baik, selanjutnya ada definisi tentang derajat suatu polinomial. Jadi, derajat polinomial itu adalah derajat dari sukunya yang berderajat tertinggi. Nah, di sini setiap suku dari polinomial ini merupakan monomial. Oleh karena itu, penentuan derajat suatu polinomial tergantung dari monomial yang menjadi suku dari polinomial tersebut. Kemudian di sini ada contoh 2.2, menentukan derajat polinomial. Contohnya, tentukan derajat dari polinomial 8x pangkat 3 dikurangi 36x kuadrat ditambah 54x dikurangi 27. Nah, untuk menentukan derajat polinomialnya dengan cara pertama tadi 8x pangkat 3 dikurangi 36x kuadrat ditambah
54X dikurangi 27. Nah, tadi kan derajat polinomial itu merupakan pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya berapa? Ada 3 ya. Nah, ini merupakan derajat dari, di sini kan pangkat tertingginya di sini X pangkat 3, X pangkat 2, 54X ini maksudnya 54X pangkat 1. Nah, derajat polinomial itu pangkat tertinggi. Jadi pangkat tertingginya 3. Oke. Selanjutnya, fungsi polinomial dan grafiknya. Dalam definisi 2.3, fungsi polinomial dalam variabel X adalah fungsi yang memiliki bentuk umum Px sama dengan An X pangkat n ditambah An-1 Xn pangkat X pangkat n-1 ditambah An-2 X pangkat n dikurangi 2 ditambah dan seterusnya sampai A0 dengan koefisiennya yaitu An, An-1, An-2 dan seterusnya. Itu merupakan koefisiennya. Nah, dengan syarat An-nya ini tidak boleh sama dengan 0 dan n-nya adalah bilangan cacat. Serupa dengan bentuk polinomial, fungsi polinomial ini juga memiliki derajat. Derajat dari fungsi polinomial yang disebutkan dalam definisi tersebut adalah n. Suku dari fungsi polinomial yang memiliki derajat tertinggi disebut dengan suku utama. Koefisien dari suku utama tersebut dinamakan koefisien utama. Oke, selanjutnya. Nah, untuk mendapatkan grafik F, gambar pasangan-pasangan berurutan X, Y, dan hubungkan dengan sebuah garis grafik fungsi F ditunjukkan pada gambar 2.2. Nah, untuk menentukan grafik yang seperti ini, kan tadi soalnya bentuk fungsinya Fx sama dengan 2x tambah 5. Untuk mencari grafiknya seperti ini. Fx sama dengan 2x ditambah 5. Kita cari titik-titiknya dulu. Caranya X, Y, dikali sini X, Y. Nah, kita misalkan X ini adalah 0. Jadi kalau X-nya 0, berapa Y-nya? 5. Kemudian kalau X-nya 1, berapa? 7. X-nya 2, berarti 9. Oke. Kemudian kita cari, kalau misal X-nya negatif 1, berarti 3. Kalau X-nya negatif 2, berarti 1. Oke, dari sini kita untuk XD-nya 0,5, di sini 1,7, di sini 2,9, terus di sini negatif 3 negatif 1,3, negatif 2,1. Oke, sekarang kita sudah
tinggal kita masukkan ke dalam bentuk grafik. X-nya 0, 1, Y-nya 5, Y-nya 1, 3, sama 9, 9. Yang pertama, X0 sama dengan 5, berarti titiknya di sini. Yang kedua, X1 sama dengan 7. Berarti di sini. Yang ketiga, X2 sama dengan 9, Y-nya 9. Di sini. Terus, jika X-nya negatif 1, Y-nya 3. Di sini. Kemudian, X-nya negatif 2, Y-nya 1. Nah, kemudian kita tarik garis, kita hubungkan titik-titik ini dengan garis. Ini jadi inilah bentuk grafik fungsi dari f(x) sama dengan 2x ditambah 5. Oke, selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan polinomial. Prosedur dalam melakukan penjumlahan dan pengurangan polinomial serupa dengan prosedur penjumlahan pada bilangan. Pertama, salah satu cara melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan adalah dengan cara bersusun. Perhatikan contoh penjumlahan bersusun berikut ini. Dulu kita sudah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan secara bersusun. Nah, penjumlahan bersusun itu dilakukan dengan menjumlahkan bilangan-bilangan yang memiliki nilai tempat yang sama. Jika hasil penjumlahannya 10 atau lebih, nilai perubahannya diberikan kepada bilangan tepat di sebelahnya. Kemudian, pengurangan disusun dilakukan dengan cara yang serupa dengan penjumlahan. Jika bilangan yang dikurangi kurang dari pengurangannya, maka perlu meminjam dari bilangan di kirinya. Oke, dengan cara yang serupa, lengkapi penjumlahan dan pengurangan polinomial dengan cara bersusun berikut. Di situ dicontohkan penjumlahan antara 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 5, kemudian 6x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 1. Ini dijumlahkan. Untuk penjumlahan secara bersusun, kita tadi mulai dari yang belakang ke yang kanan. 5 tambah 1, 6 tambah 3x tambah 4x, 7x ditambah 7x kuadrat ditambah 2x kuadrat sama dengan 9x kuadrat. Kemudian
2x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 3 sama dengan 8x pangkat 3. Nah, begitu pula untuk pengurangan polinomial secara bersusun sama untuk caranya. Nah, jika kita kaitkan dengan definisi polinomial yang tadi, yaitu Px sama dengan X pangkat n dan seterusnya sampai A0, maka bentuknya seperti ini. Kita misalkan tadi untuk variabelnya ini kan A. Kemudian fungsi yang kedua, bentuk umum fungsi yang kedua yaitu B. Kita simbolkan B variabelnya. Jadi ketika P1x sama dengan ANX pangkat n tambah AN-1x pangkat n-1 dan seterusnya sampai A0 ditambah dengan P2x sama dengan Bnx pangkat n ditambah Bn-1x n-1 sampai dengan G0, maka bentuk penjumlahannya seperti ini. P1x tambah P2x sama dengan ANX pangkat n ditambah Bnx pangkat n ini ditambahkan menjadi AN tambah Bn dikali x pangkat n. Kemudian AN-1 x n-1 ditambah Bn-1 x n-1 ditambahkan menjadi AN-1 ditambah Bn-1 kali x pangkat n-1. Begitu seterusnya sampai A0 ditambah B0. Nah, di dalam penjumlahan polinomial itu kan tadi dilakukan dengan cara bersusun yang pertama. Nah, yang kedua bisa dilakukan seperti ini. Jadi 2x pangkat 3 tambah 7x kuadrat tambah 3x tambah 5 tambah 6x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 4x tambah 1 itu bisa dijumlahkan secara seperti ini. Dari sini nanti kemudian susun pangkat-pangkat tertinggi dulu, dari pangkat yang tertinggi ke pangkat yang terendah. Sesudah itu dihasilkan 2 tambah 6 dikali x pangkat 3 ditambah 7 tambah 2 kali x kuadrat ditambah 3 tambah 3 tambah 4 dikali x tambah 5 tambah 1 menghasilkan 8x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat ditambah 7x tambah 6. Selanjutnya perkalian polinomial. Perkalian polinomial ini bisa menggunakan tabel untuk menentukan hasil kali polinomial. Contohnya di sini, tentukan hasil kali dari x tambah 6 dikali x tambah 2 dalam bentuk tabel. Jadi x dikali dengan x sama dengan x kuadrat. Kemudian x dikali 6 hasilnya 6x. Kemudian 2 dikali x sama hasilnya 2x. 2 dikali 6 hasilnya 12. Dengan demikian, ini setelah tadi dikalikan, kita ubah menjadi seperti ini. X kuadrat ditambah 2x tambah 6x ditambah 12. Atau bisa 8 pangkat 2 ditambah 8x tambah 12. Selanjutnya contoh 2.6 perkalian polinomial. Tentukan hasil perkalian x pangkat 2 dikurangi 2x tambah 7 dikali 2x dikurangi 1. Nah, alternatif penyelesaiannya yaitu setiap suku x kuadrat dikurangi 2x tambah 7 dikalikan dengan 2x
dikurangi 5. Kita kalikan secara bertahap. Dengan sifat distributif didapatkan X kuadrat dikali 2X dikurangi 5. Oke, jelasnya. Kali 2X dengan sifat distributif jadinya ini dikali ini X kuadrat dikali 2X min 5, kemudian negatif 2X dikali 2X min 5, kemudian 7 dikali 2X min 5. Nanti hasilnya 2X pangkat 3 dikurangi 5X kuadrat dikurangi 4X kuadrat ditambah 10X ditambah 14X dikurangi 35. Hasil akhirnya 2X pangkat 3 dikurangi 9X ditambah 9X kuadrat ditambah 24X dikurangi 35. Sekarang kita masuk ke pembagian polinomial. Dalam kegiatan ini kita bisa menuliskan pembagian bilangan. Misalnya jika 7 dibagi dengan 4 mendapatkan hasil 1 dan sisa 3, maka kita bisa tuliskan dengan pecahan, yaitu 7/4 sama dengan 1/3/4 atau 1 ditambah 3/4. Jadi pecahan biasa ini bisa menjadi pecahan campuran. Ini adalah pembagi dan 1 adalah hasil bagi dan 3 ini adalah sisanya. Sisa pembagi dan ini adalah hasil bagi. Kita juga bisa menuliskan dengan 7 sama dengan 4 dikali 1 ditambah 3. 7 adalah bilangan yang dibagi, 4 adalah bilangan pembagi, 1 adalah hasil bagi, 3 adalah sisanya. Selanjutnya, untuk pecahan selanjutnya itu sama saja dengan apa yang dicontohkan di papan. Selanjutnya pembagian polinomial tersebut dinyatakan dalam algoritma pembagian. Jika Px dan Qx adalah polinomial dengan Qx ditetapkan dengan nol, maka polinomial Hx dan Sx yang masing-masing tunggal dengan Sx adalah 0 atau polinomial berderajat kurang dari Qx. Sedemikian sehingga Px per Qx sama dengan Hx ditambah Sx per Qx atau Px ditambah Qx dikali Hx ditambah S. Jika kita masih bingung apa yang dimaksud di presentasi itu, seperti contoh tadi 7/4 sama dengan 1 ditambah 3/4. Px adalah 7-nya, 4 adalah pembagi atau Qx, 1 adalah Hx atau hasil bagi Hx, 3 adalah S-nya Sx atau sisa atau S. Ini adalah pembagi.
X. Sama saja dengan Px atau 7 dikali 7 sama dengan 4 dikali 1 ditambah 3. Untuk mendekati nilai 7 maka kita kalikan dengan 1. 4 dikali 1 untuk menyatakan hasilnya sama dengan 7 maka kita tambahkan dengan 3. 4 ditambah 1, 4 dikali 1 ditambah 3 hasilnya sama dengan 7. 7 sama 7 habis membagi. 4 dikali 1 ditambah 3 masih ada sisanya, yaitu belum habis dibagi dan sisanya yaitu 3. Selanjutnya yaitu contoh soal. Apakah memang benar X pangkat 3 ditambah P X kuadrat ditambah 5X ditambah 8 sama dengan X tambah 3 kurung X kuadrat ditambah X tambah 2 ditambah 2 dikali. Dengan pembagian algoritma tersebut dapat diilustrasikan oleh pembagian tersebut. Jadi X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat ditambah 5X tambah 8 sama dengan X tambah 3 X pangkat 2 ditambah X tambah 2. Kita buktikan Px nya yaitu P nya yaitu X pangkat 3 ditambah 4 X kuadrat ditambah 5X ditambah 8 dan pembaginya yaitu Qx nya yaitu X ditambah 3 sama dengan X kuadrat ditambah X tambah 2 yaitu Hx nya X kuadrat ditambah X tambah X ditambah 2 lalu ditambah 2 per X tambah 3. Hasilnya caranya sama dengan tadi, Px P per X sama dengan Hx ditambah Sx per Gx, atau bisa juga dengan cara ini 3x kuadrat X pangkat 3 ditambah Px kuadrat ditambah 5X ditambah 8 sama dengan X tambah 3 X kuadrat ditambah X ditambah 2. Ingat ini. Jika kita membagi X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah 5X ditambah 8 dengan X tambah 3, kita akan mendapatkan hasil X pangkat 2 ditambah X ditambah 2 dan sisanya 2. Kita coba X kuadrat ditambah X tambah 2 dengan X tambah 2. Sebenarnya kita kalikan satu persatu. Jadi X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah X ditambah X kuadrat ditambah 3X ditambah 2X ditambah 3X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 4X kuadrat tambah 3X 2 tambah 6 sama dengan 8. 2 tambah 6 sama dengan 8. 2 dikali 3 sama dengan 6. Maaf.
kan hasil dari ini berbeda dengan soal tersebut. Kan di soal tersebut kan 8 dan hasilnya yaitu 6. Maka untuk biar ekuivalen atau sama itu kita tambahkan dengan 2. Jadi sisanya yaitu 2. Samakan dengan soal tersebut. Jadi persamaan tersebut itu memang benar. Selanjutnya yaitu pembagian polinomial. Ada 2 cara, yaitu dengan polinomial bersusun dengan cara prologatif ini, dan satunya dengan pembagian polinomial bersusun yang memiliki derajat. Kita coba terlebih dahulu dengan soal ini, soal yang di sebelah kiri ini. 14 membagi 2 97. 14 2 dibagi 14 kan tidak bisa, maka kita tambahkan angka di belakangnya yaitu 29. 14 dibagi 12 dikali berapa yang mendekati angka 29, yaitu dikali 2. 2 dikali 14 yaitu 28. Kita kurangkan, itu tinggal 1 dibagi 14 kan tidak bisa, maka kita menurunkan 7, akan turun paling belakang 7. Dengan 14 dikali berapa yang mendekati angka 17, yaitu angka 1. 14 dikali 1 yaitu 14. Yang kurangkan yaitu 3. Ini sebenarnya bisa dilanjutkan, tetapi kita akan menambahkan 0 di belakangnya, karena di soal tersebut tidak sampai memakai koma, maka hanya sampai angka 21. 297 dibagi 14 hasilnya adalah 21 dan sisanya yaitu 3. Selanjutnya yaitu pembagian polinomial bersusun yang di sebelah kanan itu. Akan contoh soal 4x pangkat 4x 4x pangkat 4 ditambah 17x pangkat 3 kurangi 3x plus 1, dengan pembagiannya itu x kuadrat plus 4x. Kita tidak bisa membagi tersebut karena apa? Karena derajatnya itu masih ada yang belum urut, maka kita sisipkan derajat 2, yaitu seperti ini, 4x pangkat 4 ditambah 17x pangkat 3 ditambah 0x pangkat 2 kurangi 3x plus 1. Semisal derajat 3-nya ini adalah, misal derajat 3-nya ini tidak ada, maka kita bisa tulis 4x pangkat 4 0x pangkat 3 0x kuadrat 0x ditambah 1, seperti itu. Karena ini sudah stabil atau sudah sama secara pembagian juga bisa dibagi, itu maka kita akan bagi dengan x kuadrat plus 4x min 1. X kuadrat plus 4x min 1. Kita atur datanya.
kita akan membagi derajat yang paling tinggi. Maka untuk membagi dengan x kuadrat, untuk mendapatkan nilai yang derajatnya sama, maka kita akan kalikan dengan x pangkat 2, yaitu 4x kuadrat. Kenapa kok 4x kuadrat? Karena kalau kita kalikan 4x kuadrat dikali x kuadrat, itu kan hasilnya 4x pangkat 4. Jadi 4x pangkat 4 ini bisa habis. Kita coba 4x pangkat 4, 4x dikali 4, 4x kuadrat dikali 4x sama dengan 16x pangkat 3. Setelah itu 4x kuadrat dikali min 1, negatif 1 sama dengan min 4x kuadrat. Setelah itu kita kurangkan 4x pangkat 4 hasilnya 0, 17x pangkat 3 dikali 16 yaitu hasilnya x pangkat 3. Setelah itu 0 dikurangi 4x kuadrat yaitu 4x kuadrat. Setelah itu min 3 ditambah 1-nya itu turun. Terus kita jumlahkan, kita bagi lagi untuk untuk membagi dengan x pangkat 3 untuk menghabiskan angka x pangkat 3 ini. Dengan cara dikali x dikali x kuadrat sama dengan x pangkat 3. X dikali 4x sama dengan 4x kuadrat. Setelah itu x itu dikali min x sama dengan x dikali min 1 sama dengan min x ditambah 1. Maka kita kurangi x pangkat 3 dikurangi x pangkat 3 sama dengan 0, x pangkat 2 x kuadrat 4x kuadrat dikurangi 4x kuadrat sama dengan 0. Terus dari itu 3x kuadrat dikurangi min x sama dengan 2x min 2x ditambah 1 dikurangi 1 0. Oh enggak, bukan. Sepertinya ini turun. Karena kan x dikali x dikali min 1 ini kan hanya min x, jadi satunya tidak ada yang juga, jadi satunya ini turun, jadi sisanya ini. Nah itu menggunakan metode Horner. Contoh, gunakan metode Horner untuk membagi 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah 6 dengan x tambah 3. Langkah pertama, tulis koefisien. Kita tulis terlebih dahulu ya, 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 6 dengan membagi x tambah 3. Syarat dari Horner ini pembagi nolnya itu harus x min c. Nanti pembaginya yaitu kan x plus 3. Untuk menjadikan negatif itu kita misalkan
syaratnya X min C. X tambah 3. Kita misalkan 3 ini min C. Jadi C-nya 3-nya ini kita substitusikan ke C. X min 3. Atau bisa dengan cara X min plus 3 dengan 0. Min X dikali 3 sama dengan X min 3. X. Karena syaratnya sudah memenuhi, kita bisa membagikan. Asal usul dari X min 3 itu seperti ini. Min 3. Kita dalam metode order ini kita harus urut ya derajatnya. X derajat 3, derajat 2, derajat 1, terus pasantang harus urut. Kalau kita urut, maka disisipkan tadi dengan angka 0. 2, 5, 6. Oke, kan nggak ada X. Masa tidak ada variabel X-nya kan? Jadi kita sisipkan angka 0, 6. Untuk pengoperasiannya yaitu 2 ini kita turunkan 2 dikali min 3 sama dengan min 6. Hasilnya yaitu kita taruh di sebelah sini min 6. 5 dikurangi min 6 sama dengan min 1. Min 1 dikalikan 3, hasilnya min 1 dikali min 3 sama dengan 3. 0 ditambah 3 sama dengan 3. 3 dikali min 3 sama dengan min 6. Min 9. Min 9. Lalu kita misalnya yaitu min 3. Itu. Selanjutnya yaitu teorema sisa sifat 2.1. Teorema sisa jika polinomial Px Px dibagi dengan Xd, maka sisanya sama dengan Px Pj. Kita kembali lagi ke algoritma pembagian. Kan algoritma pembagian yaitu Px sama dengan I X kali H X tambah S. Itu kita masukkan nilai X min C, kita rubah X sama dengan X min C. Kita ganti X menjadi C ya, P C dengan dikali H C S C. Itu X yang tadi X min C, X nya kita ganti dengan C min C, C dikurangi C dengan 0 dikali AC sama dengan 0. Berapapun dikali 0 hasilnya 0. Kemudian SD. Maka PC sama dengan SD. Maka kita tahu sisa dari maksud teorema sisa ini. Jika polinomial dibagi dengan X min C, maka sisanya sama dengan PC. Sisanya SD. Ya. Contoh menggunakan teorema sisa, jika Px sama dengan 2, X
pangkat kita terus dulu. X dengan 2 X pangkat 3 ditambah 5 X pangkat 4 X pangkat 3 ditambah 9X kuadrat dibagi dengan dibagi X plus 4 dengan menggunakan cara sisa tentukan nilai P 4. Kita bisa menggunakan dengan metode Horner yang di sebelah kanan itu. Dan 4x 4 tambah x tambah 4 kan hasilnya min 4. Karena apa? Karena tadi dengan menggunakan syarat x min c yaitu maka baginya dinegatifkan min 4 terus 2 oh ini min 5 guys, ini min 4 2 5 min 10 9 karena x berderajat x tidak ada maka kita sisipkan sama dengan cara metode Horner tadi 2 nya turun 2 dikali 4 itu 8 5 ditambah 8 hasilnya min 3 setelah min 3 min 3 dikali min 4 sama dengan 12 dikurangi min 10 sama dengan 2 dikali min 4 sama dengan min 8 9 dikurangi 8 sama dengan 1 dikurangi min 4 sama dengan min 4 ditambah min 4 ditambah 0 sama dengan min 4 dikali 4 min 4 dikali min 4 sama dengan plus 16. Jadi 10 di min 10 dikurangi ditambah 16 sama dengan 6. Nanti menunjukkan PJ-nya P sama dengan min 4 maka sisanya yaitu 6 PJ-nya sama dengan kan sisanya kan 4 P polinomial min 4 P-nya sama dengan 4 sama dengan 6 jadi polinomial negatif 4 sama dengan sisanya yaitu 6. Nah selanjutnya ini caranya juga sama dengan yang seperti ini tadi. Itu kan di soal 4 x kuadrat ditambah 4 x min 16 dibagi min 3 ya teman-teman. Caranya sama dengan tadi. Kita berikan contoh satu soal saja. X kuadrat ditambah 4x min 16. Karena faktor pembaginya adalah negatif, maka dengan syarat tadi min x min c sama dengan pembaginya adalah 3. Jadi x min 3 sama dengan min dikali min sama dengan plus 3 x ditambah ini di pembagiannya yaitu 3. Ini 1 4 16 ya. Satunya turun 3 dikali 1 4 3 dikali 1 3 4 ditambah 3 sama dengan 7
7 dikali 3 sama dengan 21. Nah, negatif 16 dikurangi 21 yaitu 5. Jadi sisanya yaitu PC-nya itu 3. Nilai 3-nya kita substitusikan PC. Ini sisanya itu nomor 2, amati kembali tabel yang telah kalian lengkapi pada bagian 1. Setelah itu baca berdasarkan tersebut. Itu benar karena sisa dari PC itu sama dengan pembagi itu sama dengan sisanya. Untuk menjawab pertanyaan yang nomor 3, berdasarkan pengamatan terhadap tabel di bagian 1, karena menemukan bahwa sisa pembagian di kolom 3 selalu sama dengan PC di kolom 4. Oleh karena itu, dia menemukan bahwa sisa pembagian polinomial Px oleh x min c selalu sama dengan nilai Pc, yaitu nilai polinomial tersebut jika x sama dengan c. Apa kalian setuju dengan karena jika iya, jelaskan alasannya. Jika tidak, berikan satu contoh yang dapat membantah. Itu tadi benar ya, saya sudah jelaskan di awal ini. Itu teorema faktor. Jika suatu polinomial Px dibagi dengan x min c, salah satu kemungkinan bahwa pembagian tersebut menghasilkan sisa 0. Berdasarkan teorema sisa, kita dapat menemukan Pc sama dengan 0. Dengan kata lain, c berbagi 0p. Misalkan Px adalah suatu polinomial dan c adalah bilangan real. Pc sama dengan 0 jika x min c merupakan faktor dari Px. Lanjut ke soal itu, kita bisa menggunakan metode persusun atau metode lokal. Nah, diketahui pembuat nolnya kan min 1 x nya, jadi kita menggunakan syarat nomor yaitu x min c. Kan itu x min 1, maka x disubstitusikan ke c dengan min 1. Min dikali min sama dengan x plus 1. Jadi pembuat nolnya yaitu 1. Kita coba pakai metode lokal. 1 4 satunya turun, 1 dikali 1 1, 4 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. 5 min 2 dikurangi 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Yaitu ada. Coba kita ini nomor 3. Untuk x-nya kan min sama dengan 4. Kalau menjadi salah dari formula itu kan x min c sama dengan x min 4-nya tadi plus 4. 1 12. Satunya turun, 4 dikali 1 4. 4 ditambah 1 5. 5 dikali 5 dikali 5 dikali ya 5 dikali 28. Pilihlah satu bilangan secara bebas.
kita tulis 6 aja, 6. Jumlahkan bilangan tersebut dengan 1. Berarti 6 ditambah 1, 7. 7 dikurangi bilangan tersebut dengan 1. Itu dengan 6. Lalu kemudian kalikan hasil penjumlahan dan pengurangan tersebut. Kalikan hasil penjumlahan dan hasil. Oh, pengurangan kan 6. Kalau dijumlahkan 8. 8. Berarti 8 kali 6 sama dengan 48. Terus 48 jumlahkan hasil jawab sangat kita kan 6 tambah 1 kan 7, terus 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Berarti 7 dikali 5 sama dengan 5. 35 ditambah 11. Terus 11 sama dengan 46. 46 35 ditambah 11. 46. Setelah itu kurangnya sendiri dengan bilangan yang kalian pilih awal tadi, yaitu 46 kurangi 6 pangkat 2 sampai dengan 46 dikurangi 3. Iya, sama. Hasilnya juga sama 10. Berapa ada catatan, yaitu berapapun bilangan yang kalian pilih di awal, kalian selalu akan mendapatkan 10. Itulah identitas polinomial. Itu ada berapa sifat identitas polinomial. Kalau A kuadrat min B kuadrat sama dengan, kita pisahkan, yaitu A kuadrat min B kuadrat sama dengan A tambah B A B. Ini A kali A dengan A kuadrat, terus A kali min B min A B dikali A tambah B atau A B A dikali A apa? Dikali ini yaitu A kuadrat AB min AB, kalau AB kan apa? Tinggal ini. Dan seterusnya seperti itu. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.